Lin Xiaoya akhirnya menghela napas lega setelah mendengar jawaban Xiaoyan. Saat mereka masih berbicara, pertandingan di arena sudah berakhir, dan pertandingan berikutnya segera terdengar. Pertandingan keempat, nomor 15. Teriakan tiba-tiba terdengar dari kursi hakim saat Xiaoyan menghela napas. Kemudian dia segera mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat tatapan samar Xu Chen tertembak ke arahnya. Apakah ini akhirnya giliranku? Segera Xiaoyan masuk ke arena, begitu juga dengan Bai Cheng. Bai Cheng menyaksikan Xiaoyan dengan cara yang gelap dan dingin. Meskipun ada kekuatan samar di dalam hatinya, itu lenyap dengan angin pada saat ini. Saat ini, dia hanya bisa mengalahkan Xiaoyan agar semua kemuliaan miliknya di masa lalu kembali. Aku harus mengalahkan bajingan ini dengan segala cara. Xiaoyan melirik wajah ganas Bai Cheng. Setelah itu, dia melemparkan pandangannya ke arah kursi juri. Xu Chen perlahan berdiri ketika dia merasakan tatapan Xiaoyan. Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dia akhirnya berkata, "Pertandingan keempat, mulai." Saat suaranya terdengar, aura ganas Xiaoyan dan Bai Cheng di arena juga telah dilepaskan. Douci warna hijau dan kuning melonjak keluar dari tubuh mereka. Beberapa saat kemudian, dua sosok manusia menembak secara bersamaan seperti meteor. Peng, tombak dan penguasa hitam bertabrakan. Percikan api segera terbang ke segala arah. Gelombang energi menyebar di titik kontak. Xiaoyan tanpa ekspresi saat berpapasan dengan Bai Cheng. Dia dengan kejam memutar penguasa hitam dan mengayunkannya. Saat penguasa hitam diayunkan, Bai Cheng dengan paksa memutar tubuhnya. Tombaknya secara eksplosif menusuk lebih dari 10 kali dalam waktu singkat, dan setiap tusukan mendarat di atas penguasa hitam. Dibandingkan dengan terakhir kali, Bai Cheng kali ini kelihatannya sedikit lebih kuat. Peng, tombak dan penguasa hitam sekali lagi bertabrakan. Sesaat kemudian mereka berdua mengambil langkah mundur. Tidak heran kamu memiliki kepercayaan diri. Kamu benar-benar telah menerobos satu bintang. Namun tidak cukup hanya mengandalkan ini. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiaoyan. Menatap Bai Cheng yang tidak jauh, Xiaoyan kemudian menampilkan teknik penguasa hitam besarnya yang dia pelajari sewaktu di pegunungan. Teknik ini mampu melilit tombak Bai Cheng, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membuat jalan keluar. Ekspresi Bai Cheng segera menjadi jauh lebih buruk setelah tombaknya terpojok oleh kekuatan penguasa hitam. Setelah terjerat dengan Xiaoyan selama beberapa menit, mata Bai Cheng segera bertahap memerah. Dia berteriak keras di dalam hatinya, "Aku akan bertarung habis-habisan." Tangan Bai Cheng tiba-tiba memukul pegangan tombak, kemudian menembak eksplosif ke arah hati Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan gelap dan dingin, dengan cepat memeringkan lengannya dan penguasa hitam berputar kembali. Kemudian muncul di depannya dalam sekejap dan memblokir tombak Bai Cheng. Namun kekuatan yang terkandung dalam tombak masih menyebabkan Xiaoyan dengan cepat mengambil 2 langkah mundur. Xiaoyan menstabilkan pijakannya dan mengangkat kepalanya. Dia terkejut menemukan bahwa ekspresi Bai Cheng saat ini telah berubah menjadi warna merah darah yang aneh. Bai Cheng memberi senyum buas kepada Xiaoyan, suaranya begitu tebal. "Jangan berpikir bahwanya kamu yang tahu teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan. Hari ini aku akan benar-benar melumpuhkanmu, dasar bajingan." Alis Xiaoyan merajut sedikit. Teknik rahasia? Tidak disangka bahwa orang ini juga mempraktikannya. Namun peningkatannya jauh lebih lemah daripada Sky Part 3 Master Exchange. Xiaoyan bergumam pelan. Aura berdarah menggeliat di wajah Bai Cheng saat dia menatap Xiaoyan. Douci kuning pucat dan warna darah menyebar dari tangannya, membungkus seluruh tombaknya. Dengan tombak menunjuk, Bai Cheng melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Xiaoyan. Alis Xiaoyan merajut setelah dikunci oleh tombak Bai Cheng. Dia jelas dapat merasakan bahwa Bai Cheng saat ini telah berbeda dari sebelumnya. Tiba-tiba, cahaya warna perak muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap, tubuhnya langsung menghilang dari tempat aslinya. Begitu Xiaoyan menghilang, sosok Bai Cheng mencapai tempat itu dengan cara seperti hantu. Dan tombaknya hanya menusuk tanah dengan sia-sia. Sementara tubuh Xiaoyan muncul lebih dari 10 meter dari tempat sebelumnya. Bai Cheng mengangkat wajahnya yang gelap setelah serangannya sia-sia. Dia menatap Xiaoyan yang tidak jauh saat tangannya tiba-tiba berguncang. Segera tombaknya bergetar dengan cepat. Saat ujung tombaknya terangkat, beberapa pecahan bebatuan berputar dan menembak ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyipit. Dia mengambil langkah kecil ke belakang dan mengangkat penguasa hitamnya. Peng, pecahan batu akhirnya menjadi bubuk dan menyebar ke bawah. Saat debu berjatuhan,
Cahaya darah muncul tiba-tiba, tombaknya menari dan membentuk beberapa bayangan. Setiap bayangan tombak menembus ke semua titik fatal pada tubuh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit, penguasa hitamnya berkali-kali diayunkan saat bertabrakan dengan banyak tombak cahaya. Bang, 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 percikan terbang ke segala arah saat suara benturan logam terdengar. Tabrakan lain antara tombak dan penguasa hitam terjadi lagi, namun kali ini api warna hijau melintas di atas penguasa hitam dan dengan kekuatan penuh Xiaoyan menghantam keras ke arah tombak. Bang, Xiaoyan akhirnya tidak terguncang oleh kekuatan dalam tabrakan ini. Gumpalan api warna hijau itu seperti binatang yang rakus, setiap tombak warna darah yang bersentuhan dengannya akan langsung tertelan. Setelah cahaya tombak warna darah dipaksa kembali, sosok Bai Cheng yang tersembunyi di baliknya segera muncul. Empat mata saling bertukar pandang. Bai Cheng tiba-tiba berteriak, "Bloody Ground Eight Split!" Saat suaranya terdengar, wajah Bai Cheng yang awalnya penuh dengan darah langsung berubah menjadi putih pucat. Jelas ini adalah teknik maupun serangan terkuatnya. Jika serangannya ini gagal, itu artinya dia akan kalah. Tombak di tangan Bai Cheng tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, itu membentuk 8 busur cahaya warna darah dengan keras menembak eksplosif ke arah Xiaoyan secara bersamaan. Peng, segera ledakan petir terdengar di mana Xiaoyan berada. Jumlah pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari debu ke arah penonton. Bloody Ground Eight Split Bai Cheng cukup jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Sepertinya orang itu kurang beruntung. Yao Sheng meleruk busur warna darah di arena dari platform tinggi saat dia tertawa dingin. Sebaiknya dia terbunuh di tempat. Sebuah tatapan suram juga muncul di wajah Liu Fei saat dia dengan marah mengutuk. Liu Qing merajut alisnya, tatapannya terfokus pada arena di mana debu menyebar. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Kalian semua telah meremehkan Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aku terus mendapatkan perasaan yang sulit untuk dipahami. Dalam kompetisi besar ini, sepertinya selain memiliki Lin Xuya sebagai lawanku, mungkin juga ada Xiaoyan. Kedua orang di sisinya segera mengungkapkan wajah tercengang ketika mereka mendengar ini. Sepertinya tidak ada reaksi. Jangan bilang. Tian Hao sedikit mengernyit, tatapannya menatap tajam di wilayah yang dipenuhi debu di mana Xiaoyan berada. Tangan Han Yu menegang saat memegang pagar pembatas. Jika Xiaoyan bisa menahan serangan ini, kemenangan pasti akan menjadi miliknya. Jika dia tidak mampu, Lin Xuya menyipitkan matanya. Sesaat kemudian dia tiba-tiba tertawa. Orang ini memang memiliki cukup banyak kartu tersembunyi. Saat suara Lin Xuya terdengar, debu yang tersebar di arena akhirnya memudar dan sosok Xiaoyan samar-samar muncul. Saat ini seluruh tubuhnya terbungkus oleh api warna hijau. Jika diperhatikan dengan seksama, api hijau yang membungkus tubuhnya seperti armor. Seluruh stadion terdiam ketika mereka melihat sosok manusia memiliki api hijau besar muncul di hadapan mereka. Meskipun mereka tidak yakin tentang apa yang telah terjadi, aura Xiaoyan saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Sementara seluruh stadion turun dalam keheningan, sosok Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Api perlahan ditarik, dan armor api warna hijau dengan cepat memudar, sekali lagi mengungkapkan sosoknya yang pada saat ini pakaiannya sedikit compang-camping. Namun meskipun begitu, mata hitamnya dipenuhi dengan kejutan. Awalnya dia hanya bertindak sesuka hatinya, namun sungguh tak terduga. Itu memiliki efek unik melindungi hidupnya di saat-saat kritis. Senyum puas muncul di wajah Xiaoyan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Bai Cheng yang berwajah putih. Namun senyumnya secara bertahap menjadi dingin. Dia jelas tahu serangan Bai Cheng sebelumnya benar-benar bermaksud untuk melakukan serangan pembunuhan. Sudut mulut Bai Cheng bergetar sedikit saat dia merasakan kedinginan gelap di wajah Xiaoyan. Matanya masih ganas dan kejam saat dia mengumpulkan sedikit sisa douqi di tubuhnya. Douqi dalam tubuh Xiaoyan mengikuti rute metode Qi mantra apinya saat beredar dengan cepat. Setelah itu, tak henti-hentinya menyerap energi alam sekitarnya. Saat keduanya saling berhadapan sekali lagi, atmosfer di dalam arena kembali menjadi tegang. Raungan rendah memancar dari tenggorokan Bai Cheng. Matanya berisi sisa-sisa kemerahan darah sebelumnya. Sesaat kemudian, tubuhnya membungkuk ke depan. Segera, tombak warna darahnya sekali lagi melayang di langit, menembak dengan eksplosif ke arah kepala Xiaoyan. Tombak warna darah dengan cepat diperbesar di mata Xiaoyan, namun saat berjarak 10 meter darinya, dia tiba-tiba menginjak tanah. Segera api warna hijau melesat keluar dari jarinya dan bertabrakan dengan ujung tombak.
Api warna hijau perlahan membakar ujung tombak sampai akhirnya seluruh tombak meleleh dan menetes ke tanah menjadi genangan cairan. Bai Cheng menjadi bodoh saat dia melihat tombaknya benar-benar berubah menjadi logam cairan. Tubuhnya segera mulai bergetar. Dia sudah menampilkan semua taktiknya, tetapi pada akhirnya bajingan di depannya masih tidak jatuh. Menatap wajah Xiaoyan yang dingin, dia tiba-tiba menyadari mata Xiaoyan dipenuhi dengan niat membunuh. Bajingan ini ingin membunuhku. Sebuah pemikiran muncul di dalam hatinya. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk berteriak mengakui kekalahan. Namun sesaat tangannya bergerak, kaki Xiaoyan dengan lembut menginjak tanah. Suara petir terdengar dan dia sudah muncul di depan Bai Cheng. Karena kamu ingin membunuhku, tentu saja aku harus membalas perasaan itu. Xiaoyan membuka mulutnya sambil menatap wajah ketakutan Bai Cheng yang berada dalam jarak dekat. Kemudian tinjunya mengepal, tinju oktan. Peng, suara rendah dan dalam tiba-tiba bergema. Seluruh penonton memandangi Bai Cheng yang seperti karung pasir saat terseret ke tanah. Sebelum dia meluncur keluar dari arena dan bertabrakan dengan dinding, tak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Xiaoyan perlahan menegakkan tubuhnya di dalam arena. Tinjunya sedikit bergetar saat setitik darah mengikuti ujung jarinya menetes ke bawah. Dia kemudian mengangkat kepalanya, menyapu berbagai ekspresi semua orang. Setelah itu, dia mengeluarkan batuk lembut saat dia mengalihkan tatapannya ke arah Su Qian di kursi juri. Su Qian melirik Bai Cheng di bawah yang tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau mati. Kemudian dia bertukar pandang dengan beberapa tetua sebelum melambaikan tangannya pada beberapa instruktur untuk mengambil tubuh Bai Cheng. Xiaoyan memenangkan pertandingan ini. Mata Su Qian menatap Xiaoyan di arena. Dengan segera suaranya menjadi lebih dalam saat dia berbicara. Namun aku harap semua orang tidak menggunakan serangan fatal seperti itu di dalam pertandingan berikutnya. Mereka yang memiliki taktik berlebihan akan dicabut kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kata-kata Su Qian jelas mengandung peringatan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk, kakinya dengan lembut menekan tanah saat tubuhnya bergegas ke tempat penonton. Sungguh orang yang tidak berguna, dia benar-benar tidak dapat mengalahkan Xiaoyan. Liu Fei segera mendengus dengan dingin dan mengutuk. Yao Sheng, kamu sebaiknya tidak mempermalukan dirimu sendiri jika kamu bertemu dengannya. Yao Sheng sedikit terkejut. Ekspresinya awalnya sedikit tidak wajar sebelum dia segera memberikan senyum sinis. Fei kamu dapat yakin bahwa selama aku bisa bertemu dengannya, aku pasti akan mencari keadilan untukmu. Kamu tidak boleh memandang rendah Xiaoyan. Jika tidak, kamu juga akan berakhir seperti Bai Cheng. Armor api warna hijau yang ditampilkan Xiaoyan sebelumnya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengejutkan. Liu Qing merajut alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Kakak Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Sun Er memegang tangan Xiaoyan dan bertanya dengan sikap prihatin. Aku baik-baik saja, hanya saja armor api terlalu banyak melelahkan Douqi. Xiaoyan kemudian mengeluarkan pil pemulihan energi sambil menggelengkan kepalanya. Mata Sun Er mempelajari wajah Xiaoyan yang secara bertahap memerah. Dia akhirnya menghela napas lega. Tatapannya kemudian beralih ke pertandingan berikutnya yang baru saja dimulai dengan lembut berkata, sungguh tak terduga Bai Cheng benar-benar menggunakan taktik seperti itu. Ya, Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia juga mengalihkan pandangannya pada pertarungan berikutnya. Di arena masih ada pertarungan tanpa henti setelah Xiaoyan. Selain itu, tingkat keganasan bahkan melampaui pertarungan antara Xiaoyan dan Bai Cheng sebelumnya. Akhirnya giliran Wu Hao muncul setelah kompetisi telah berkembang sampai setengah jalan. Dibandingkan dengan beberapa pertarungan menarik sebelumnya, kemenangan Wu Hao cukup santai, lawannya hanya Dowling bintang 1. Oleh karena itu, pertarungan hanya berlangsung kurang dari 10 menit sebelum Wu Hao mengalahkannya dalam satu pukulan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat menatap wajah Wu Hao yang dipenuhi dengan kurangnya kenikmatan saat dia kembali ke tempat duduk. Orang ini masih belum puas setelah memenangkan putaran dengan mudah. Apakah dia akan hanya senang jika dia menjadi sangat lelah seperti aku?